Enggak. Ya, oke. Bang, ini kabar terbaru Mbak Imong sah ketok Palu memegang hak asuh bandingnya. kedua. Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Ya kan? Ya udah. Tapi saat Paula menghubungi abang, ada komunikasi nggak bang setelah itu bang? Nggak ada lagi. Nggak ada. Dia nggak jadi asmeko. Ada lagi yang mana itu? Ada yang lebih cantik. Bang, tapi ketika bandingnya sudah dimenangkan Mbak Im, itu kan anak sepenuhnya di tangan Mbak Im. Apa? Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final. Ya, jadi kalau dia banding ya udah berarti masih belum ada hak asuh dijatuhkan ke siapapun gitu loh. Karena masih banding kasasi PK, ya. Tapi untuk langkahnya Paula, kalaupun banding untuk menang, Selanjutnya gimana sih bang? Ya. Berapa persen menangnya kalau? Gimana gua tahu berapa persen? Kalian melihat case-nya? Bukan aku pengacaranya. Tapi kan sebagai praktisi hukum kan? Enggak juga kan, buktinya tergantung buktinya. Jadi nggak bisa saya jawab lah. Emangnya gua juru nujum. Ya. bang, tapi kan biasanya jatuh kepada seorang Tapi yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim, untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya. Berarti memang ini mungkin salah satu alat juga ya bang untuk pihak Mbak Ya Im. mungkin dari awal sudah, kita nggak tahu apakah memang dari awal sudah direncanakan, kita nggak tahu. Tapi namun demikian aku tetap nggak setuju karena itu track recordnya nanti, catatan historik dia punya catatan dia punya Jejak digital. medsos masa jejak lalu. digital. Ya kan, apalagi anak itu nanti kalau sudah gede, ya, bagaimana perasaan calon mertuanya, ya, atau calon istrinya gitu loh nanti. Kamu begini loh. Itu saya kira itu sangat merugikan anak. harusnya itu buat internal saja ya bang? Ya udah internal lah, kan banyak alasan lain untuk itu kan, untuk memenangkan hak asuh kan. Ya, kalau saya total nggak setuju tuh. Ya. Juga menaruh kekecewaan. Karena penyakit yang dituduhkan itu adalah penyakit yang memang baru puluhan tahun bisa ketahuan bisa. Ngerti nggak? Mungkin sekarang sehat, puluhan tahun lagi bisa nongol. Itu sangat berbahaya, ya. Oke, saya mau jalan. Oke bang. Apa? Gua mau meeting dulu nih. Ya, kasus untuk Nikita Mirzani karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Nanti kalau sudah putusan baru kita lihat. Kita masuk yuk. Kita ada masuk di dalam. Udah? Kamu mau masuk ah? Bang, tapi perihal perubahan pasal di kasus Niki seperti apa bang? Apa? Ada kuasa hukum Niki kan bilang ada perubahan pasal, itu lumrah nggak bang ketika persidangan pasal yang dilaporkan dengan yang di Aku nggak nguasai kasusnya. Aku kan nggak ikut di kasus itu, jadi gua nggak tahu. Nanyanya gua melulu. Iya kan? Ya. Sebagai praktisi gua. Jadi gimana? Halo. Tanya dulu apa? Enggak. Ya, oke. Bang, ini kabar terbaru Mbak Imong sah ketok Palu memegang hak asuh bandingnya. kedua. Kalau putusan pengadilan sudah begitu, itulah yang berlaku. Ya kan? Ya udah. Tapi saat Paula menghubungi abang, ada komunikasi nggak bang setelah itu bang? Nggak ada lagi. Nggak ada. Dia nggak jadi asmeko. Ada lagi yang mana itu? Ada yang lebih cantik. Bang, tapi ketika bandingnya sudah dimenangkan Mbak Im, itu kan anak sepenuhnya di tangan Mbak Im. Apa? Kalau banding, maka putusan itu belum berlaku. Ya, jadi anak hak asuh itu belum mengikat. Jadi selama banding kasasi PK, hak asuh itu belum berlaku terhadap bapaknya karena putusan itu belum final.
Ya, jadi kalau dia banding ya, Iya. ya udah berarti belum, masih belum ada hak asuh dijatuhkan ke siapapun gitu loh, karena masih banding kasasi PK, ya. Tapi untuk langkahnya Paulo, kalaupun banding untuk menang, Selanjutnya gimana sih bang? Ya, Berapa persen menangnya kalau? gimana gua tahu berapa persen? Kan melihat case-nya. Bukan aku pengacaranya. Tapi kan sebagai praktisi hukum bang. Enggak juga kan, buktinya tergantung buktinya, jadi nggak bisa saya jawab lah. Emangnya gua juru nujum, ya. bang, tapi kan biasanya jatuh kepada seorang Tapi yang jelas faktor di mana si cowok mengatakan dia ada kelainan itu bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi hakim di tingkat banding kasasi PK untuk memberikan hak asuh kepada bapaknya. Itu loh, makanya saya bilang kok tega banget gitu loh. Itu loh yang dibilang sudah kena itu loh, penyakit itu dari sebelum nikah, itu bisa mempengaruhi hakim, bisa mempengaruhi hakim untuk menyatakan apakah layak atau tidak sebagai pemegang hak asuh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya. Berarti memang ini mungkin salah satu alat juga ya bang untuk pihak Baik, Ya yang mungkin dari awal mungkin sudah, kita nggak tahu apakah memang dari awal sudah direncanakan, kita nggak tahu. Tapi namun demikian aku tetap nggak setuju karena itu track recordnya nanti, catatan historik dia punya catatan Q punya jejak digital. medsos masa jejak lalu. digital. Ya kan, apalagi anak itu nanti kalau sudah gede, ya, bagaimana perasaan calon mertuanya, ya, atau calon istrinya gitu loh nanti. Kamu begini loh. Itu saya kira itu sangat merugikan anak. harusnya itu buat internal saja ya bang. Ya udah internal lah, kan banyak alasan lain untuk itu kan, untuk memenangkan hak asuh kan. Yang kalau saya total nggak setuju tuh. Ya. Juga menaruh kekecewaan. Karena penyakit yang dituduhkan itu adalah penyakit yang memang baru puluhan tahun bisa ketahuan, bisa. Jadi nggak? Mungkin sekarang sehat, puluhan tahun lagi bisa nongol. Itu sangat berbahaya, ya. Oke, saya mau jalan. Oke bang. Apa? Gua mau meeting dulu nih. Ya, kasus untuk Nikita Mirzani karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Nanti kalau sudah putusan baru kita lihat. Kita masuk yuk. Kita ada masuk di dalam. Udah? Kamu mau masuk ah? Bang, tapi perihal perubahan pasal di Apa? kasus Niki seperti apa bang? Apa? Ada kuasa hukum Niki kan bilang ada perubahan pasal, itu lumrah nggak bang ketika persidangan pasal yang dilaporkan dengan yang Aku dilakukan? nggak nguasai kasusnya. Aku kan nggak ikut di kasus itu, jadi gua nggak tahu. Nanyanya gua melulu. Iya kan? Ya. Sebagai praktisi bang. Jadi gimana? Halo.